kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Shalom Bapak Ibu, ini saya lagi di rumahnya Pak Hendrik. Kita ada jemaat lagi mau belajar dan mau melihat pelatihan cocok tanam di polybag. Ini contohnya Bapak Ibu. Ini cabai, ini pocai, ada lagi budidaya lobster. Saya persilahkan kita ayo ke sana lihat. Pak Hendrik bisa kasih lihat. Nah, ini sudah besar. Nah, air tawar ya, lobster air tawar. Kita melihat tempatnya, caranya begini, ada tempat pakai terpal, bibitnya. Ya kira-kira gitulah Bapak Ibu, kalau mau jelas, mau belajar pelatihan, boleh menghubungi bidang diakonnya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, Shalom. Syukur kita boleh beribadah pada hari ini. Begitu pula bagi Bapak Ibu yang berada di rumah. Mari sama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita heningkan diri kita masuk di dalam saat teduh. Ku
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada saat ini, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah panggilan ibadah yang Tuhan berikan pada kita dari Ibrani 4 ayatnya yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkaulah Allah, Engkaulah Raja dalam kehidupan kami. Bila setiap kami boleh memuji Engkau, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah Tuhanku, karena Engkaulah Allahku, Rajaku. Hanya Engkau yang termulia Tuhan, yang termulia di bumi dan di surga. Engkaulah Tuhan kami, Tuhanku. Kami sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami datang untuk mengakui satu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Raja kami Tuhan. Karena hanya Engkau yang termulia. Kami puji Engkau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami puji Engkau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Biar nama-Mu yang termasyhur. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sungguh perjalanan hidup yang kita lalui, saya yakin tidak mudah. Ada jatuh bangun, ada kesukaran, ada kegembiraan. Tetapi mari biarlah dari semua perjalanan hidup itu, kita boleh datang kepada Tuhan.
Mungkin ada dosa kesalahan yang sudah kita lakukan. Mari datang merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Lihatlah bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kudus, Allah yang merindukan kita untuk kita pun boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini mari saya mengajak kita semua boleh mengaku segala dosa dan kesalahan kita dengan membaca litani pengakuan dosa. Dan biarlah ini boleh menjadi suatu ungkapan hati kita bahwa begitu berdosanya kita, begitu tidak berharganya kita, tetapi Allah membuat kita layak. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbarulah batinku dengan roh yang teguh. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumur dengan dosaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Terhadap Engkau sajalah aku telah melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih di dalam penghukuman-Mu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukan bersorak-sorak kembali. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Mari bersama-sama. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita yang sudah mengaku dosa dan kesalahan, dan Allah adalah yang setia dan adil. Dia memberikan anugerahnya kepada kita. Mazmur 85 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang ke-10 menjadi berita anugerah bagi kita. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Mari dengan sikap berdiri, kita memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Biarlah setiap puji-pujian tetap untuk selama-lamanya. Inilah kami Tuhan, sucikan kami. Perbarui hidup kami selalu, agar kami terus boleh layak di hadapan dan bersandar penuh di dalam Engkau. Tuhanku, sucikan hatiku, pujilah hati dan pikiranku. Hapuslah setiap dosa kami Tuhan. Biar dengan firman-Mu menyucikanku dan api
Berkatilah setiap kami Bapa di hadapan-Mu Tuhan. Tuhanku, ku serahkan diriku, penuhi aku dengan kasih-Mu. Kuasaiku agar ku tak congkak, mau taat pimpin-pimpinlah aku. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memanggil kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dalam momen ini, waktu ini kami boleh gunakan dengan sungguh-sungguh. Kami boleh gunakan dengan penuh sukacita, bahwa kami tahu kami rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Kami haus akan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan boleh berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan yang juga boleh memateraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami pun boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi, Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Baik ya, puji Tuhan kalau semuanya keadaan sehat dan hari ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan yang berbicara mengenai ibadah, hari ini juga masih berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan. Kalau minggu lalu kita diingatkan kembali ada ruang perjumpaan bersama dengan Tuhan. Ruang perjumpaan kemarin Musa Andi mengingatkan bahwa ada panggilan ibadah, ada votum dan salam yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh datang beribadah kepada Dia. Dan hari ini saya mengajak kita semua juga boleh membuka Alkitab kita yang diambil dari Keluaran 19. Keluaran 19 ayatnya yang ke-1 hingga ayat yang ke-25. Bapak Ibu yang punya Alkitab, yang bawa HP, ada Alkitab digitalnya boleh dikeluarkan, boleh dibuka. Tapi kalau bisa yang lainnya jangan dibuka. Ya. Games, Instagram, Facebook, sosmed yang lain minta tolong untuk tidak dibuka. Bukalah Alkitab saudara yang ada di HP, yang ada di iPad kalian masing-masing. Ya. Saja kita boleh membaca firman Tuhan. Boleh ininya nggak kebuka ya. Saya ajak kita semua baca firman Tuhan dari Keluaran 19 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-6, lalu dilanjutkan ayatnya yang ke-10. Keluaran pasal 19 ayat yang 1 hingga ayat 6 dan ayat yang ke-10 saya akan bacakan untuk kita semuanya. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam,
dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ayatnya yang ke-10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Demikian firman Tuhan. Minta tolong tim multimedia boleh? Oke. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengingat kembali pernikahan kita, Bapak Ibu kira-kira apa yang Bapak Ibu ingat tentang waktu momen Bapak Ibu menikah diteguhkan di gereja? Ada yang ingat lagunya? Lagu waktu mengiringi Bapak Ibu masuk dari depan ke dalam gereja ke atas altar. Saya lupa Bapak Ibu. Sampai kemarin waktu saya ingat kembali, saya nggak ingat lagu apa ya, padahal lagu itu yang saya request. Saya akhirnya tanya ke pianis saya ketika itu, lagu waktu saya nikah yang kamu mainin, itu lagunya judulnya apa? Saya udah nggak ingat Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu ingat ketika momen Bapak Ibu diteguhkan di dalam pernikahan? Kalau lagu saya nggak ingat. Kalau deg-degannya mungkin kita masih ingat ya. Wah, deg-degan Cantol dulu waktu pas mau menuju masuk ke mimbar, ke altar. Deg-degan. Deg-degannya kenapa? Takut lupa. Bapak Ibu, satu hal yang saya ingat waktu peneguhan pemberkatan nikah saya dan Canto Yudi, yang saya ingat adalah sebuah janji. Sebuah janji yang kami ucapkan. Saya ingat kenapa saya ingat janji itu, karena saya tahu bagaimana saya dan Canto Yudi itu harus menghafal janji itu. Di setiap momen, setiap waktu, dimanapun kami berada ketika itu, ayo hafal janji nikahnya. Yang udah hafal aja bisa jadi waktu hari hanya karena begitu tegang, bisa lupa. Saya mau ingat satu hal itu Bapak Ibu, janji, ucapan janji nikah. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berbicara mengenai perjanjian, janji itu kan satu tadi di dalam pernikahan. Apalagi kita mengucapkan janji. Misalkan perjanjian itu terjadi ketika kita melakukan transaksi jual beli barang. Pembeli meminta aku cicil deh 2 kali, 3 kali. Lalu si penjual ya udah oke, tapi kamu harus DP dulu sekian. Ada transaksi, ada janji di sana. Atau kita bilang ke teman kita, ke rekan kita, oke aku janji, nanti kita ketemu ya. Nanti aku telepon kamu ya. Janji. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, janji itu atau perjanjian itu hanya bisa dilakukan kalau 2 orang itu menyepakati janji yang sudah diucapkan. Kalau salah satunya nggak menyepakati, maka tidak ada yang namanya perjanjian. Tetapi harus ada 2 orang yang menyepakati satu dan lain hal itu. Maka itu adalah sebuah perjanjian. Nah di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, meskipun LAI memberi judul Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai, tetapi isi dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu, ini merupakan sebuah janji. Sebuah perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu membaca di ayatnya yang ke-5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Ya, ada kata janji di situ. Jadi pasal 19, pasal 20 ini berbicara mengenai perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Nah, perjanjian Allah Bapak Ibu kalau kita lihat ketika Allah berjanji kepada umatnya, kepada manusia, janji Allah itu pertama diberikan kepada Abraham. Ya, bahwa Allah memanggil Abraham, lalu Abraham akan memiliki keturunan yang banyak, dia akan menjadi bapa segala bangsa. Allah berjanji kepada Abraham. Lalu Allah memberi janjinya kembali kepada
Ishak dan Yakub. Tetapi nggak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Janji Allah nggak hanya berhenti kepada Ishak dan Yakub, tetapi janji Allah itu progresif. Dia menyatakan kembali janjinya yang tadinya kepada personal, kepada orang, pribadi per pribadi, kini Allah berjanji kepada suatu bangsa. Allah memanggil bangsa ini, Allah memilih bangsa ini, dan Allah berjanji. Dan janji Allah ini Allah berikan ketika bangsa Israel itu sudah 3 bulan bersama dengan Tuhan. 3 bulan bersama dengan Tuhan dalam arti ketika Allah memanggil bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah membebaskan mereka dari tanah Mesir, dan selama 3 bulan itulah dari sejak mereka keluar dari tanah Mesir hingga mereka sampai ke Gunung Sinai. Ayat pertama dibilang pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, Allah menyatakan janjinya kepada bangsa Israel. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, siapa sih Allah sehingga dia memberikan janji kepada bangsa Israel? Kalau Bapak Ibu baca baik-baik perikop ini, pasal 19 ini, kita akan melihat bahwa Allah yang memberikan janji kepada bangsa Israel itu adalah Allah yang kudus. Allah yang begitu maha kuasa, Allah yang begitu mulia. Sehingga ketika Allah yang maha kudus itu memberikan janjinya kepada bangsa Israel, kepada umatnya, dia pun menuntut kekudusan dari umatnya. Bapak Ibu, suatu kali waktu saya remaja, saya pernah bohong sama mama saya ya. Saya lupa bohongnya apa. Waktu pas saya bohong itu, mama saya responnya baik-baik aja. Ya biasa aja gitu ya, seperti mama saya percaya sama saya, percaya dengan perkataan saya. Tetapi selang berapa lama, berapa waktu, entah itu malamnya atau keesokan harinya, mama saya bilang begini ke saya, "Kamu bohong kan kemarin?" Lalu saya mikir Bapak Ibu, kaget juga gitu ya, mama saya bisa bilang begitu, "Lu bohong kan ya?" Langsung dek gitu ya. Saya mikir gitu ya, kok mama saya tahu ya saya bohong. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang punya anak ya, bisa melihat ketika anaknya ini bohong atau enggak. Gitu ya, benar nggak Bapak Ibu? Ibu-ibu biasanya nih bisa melihat nih anak gue lagi bohong nih. Ya anak gue lagi ada sesuatu nih gitu ya. Nah mama saya tahu saya tuh bohong ketika itu. Jadi ketika mama saya bilang kamu bohong kan, mama saya bilang kenapa nggak jujur? Saya bilang saya takut kalau saya jujur, nanti diomelin gitu ya, dimarahin. Nah Bapak Ibu, mama saya ini ketika itu cuma mengharapkan saya jujur, gak bohong, ngomong aja apa adanya, meskipun mungkin tidak mengenakan, tetapi jujur. Nah Bapak Ibu, ketika Allah menyatakan dirinya di hadapan bangsa Israel, Allah pun tentu menginginkan bangsa Israel itu berlaku jujur di hadapan Tuhan. Dikatakan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus ini memberi sebuah janji kepada bangsa Israel. Bapak Ibu lihat dari mana Allah ini begitu kudus. Kalau Bapak Ibu baca dari ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-13, di sana digambarkan bahwa bangsa Israel itu diminta Allah untuk menguduskan diri mereka. Bangsa Israel diminta Allah untuk mencuci pakaian mereka. Bahkan Allah mengutus Musa, berkata kepada Musa, "Kamu pasang batas di sekeliling gunung itu." Supaya apa? Supaya bangsa Israel nggak bisa masuk. Pasang batas di sekeliling gunung itu dan katakan, "Ini kudus, ini kudus." Jadi begitu kudusnya Allah, sampai Allah itu membuat tanda petik aturan bagi bangsa Israel. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau bangsa Israel melanggar, mereka naik ke atas gunung itu, di sana dikatakan mereka bisa mati. Bukan hanya manusia Bapak Ibu yang gak boleh masuk, hewan pun dikatakan gak boleh masuk. Tangan pun tidak boleh menjamah,
Kaki pun tidak boleh melewati batas itu. Jadi begitu kudusnya. Bapak Ibu, mungkin kalau saya berada di sana, saya menyadari Allah itu kudus itu seperti apa. Kalau saya berada di antara bangsa Israel, 3 bulan lamanya saya hidup bersama dengan Tuhan. Allah memberikan mana, Allah memberikan burung, Allah memberikan tiang awan, tiang api. Allah menghalau pasukan Firaun, membelah laut itu sehingga bangsa Israel itu bisa jalan. Bahkan Allah menyatakan hal yang lain pastinya selama 3 bulan bagi bangsa Israel. Bukankah ketika itu seharusnya bangsa Israel menyadari, melihat bahwa Allah yang baru mereka kenal itu adalah Allah yang sungguh-sungguh berbeda dari Allah lain. Allah lain mungkin mengatakan mereka kudus, tapi menyatakannya seperti apa? Allah bangsa Israel yang mereka sembah, Allah yang sungguh-sungguh menyatakan dirinya itu seperti apa, menyatakan kekudusannya itu seperti apa. Sehingga dikatakan di perikop ini di ayat berikutnya, ketika Allah setelah 3 hari ya bangsa Israel menguduskan dirinya, Allah turun ke gunung itu. Gemetarlah seluruh gunung itu. Saking kudusnya Bapak Ibu. Bangsa Israel tahu Allah yang mereka sembah itu begitu dahsyat, begitu kudus. Sehingga ketika Musa berkata kepada mereka, ini perintah Allah. Mereka menyadari, mereka tidak lagi berargumen. Mereka tahu mereka harus mentaati. Mereka tahu mereka harus hidup kudus. Dan kalau misalkan Bapak Ibu mendengar kembali kisah bagaimana firman Tuhan ini dicatat, ya, ketika para rasul mencatat firman Tuhan, ketika mereka mendapatkan kata Allah, yang mereka lakukan apa? Cuci tangan. Cuci tangan sampai bersih. Ada yang ganti pakaian, bahkan ada yang ganti pena. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa kata Allah itu aja, itu begitu kudus. Allah mereka itu begitu kudus sehingga ganti, cuci tangan, mungkin ada yang mandi, ganti pakaian, ganti pena, lalu mereka menuliskan kata Allah kembali dengan begitu hormat. Bapak Ibu, Allah yang memberikan janji kepada bangsa Israel adalah Allah yang kudus. Tetapi Bapak Ibu, sayangnya kita itu seringkali tahu Allah kudus, tahu Allah itu maha kuasa, tahu Allah itu dahsyat, tahu Allah itu pemilik hidup kita. Tetapi dalam kehidupan kita, dalam praktek ibadah kita ketika datang beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dari diri kita, dari hati kita, bahwa saya akan bertemu dengan Allah yang maha kudus? Bagaimana sikap kita? Anthony Hoekema dalam bukunya Manusia Ciptaan Menurut Gambar Allah, di sana dia ada nyempil satu tulisan, dikatakan ada 7 dosa maut. Atau kalau buku yang lebih mudah dicerna, judulnya 7 dosa maut. Kayaknya ini buku baru terbitan Momentum ya, 7 dosa maut. Saya lupa penulisnya siapa, J siapa 5 gitu ya, saya ingatnya belakangnya 5. Penulis ini, Anthony Hoekema ini mengatakan ada 7 dosa maut. Ada kemarahan, ada iri hati, keangkuhan, ketamakan, hawa nafsu, kemalasan, keserakahan. Semua 7 dosa ini adalah 7 dosa yang bisa dikatakan mungkin kita nggak bisa melihat dengan kasat mata kita bahwa orang ini sudah melakukan dosa. Siapa yang tahu? Saya memiliki hawa nafsu terhadap sesuatu, Bapak Ibu nggak tahu. Siapa yang tahu? Saya ini adalah orang yang begitu tamak, Bapak Ibu nggak tahu. Kalau Bapak Ibu nggak dekat dengan saya. Tetapi 7 dosa ini adalah 7 dosa yang bisa dikatakan ada di dalam diri kita. Nggak semuanya, mungkin salah satunya. Mungkin kita juga kadang nggak menyadari
Kenapa sih kamu marah-marah terus? Mungkin ada orang yang nanya gitu ke kita. Kenapa sih kamu marah-marah terus? Bapak Ibu, mungkin kita tidak menyadari bahwa di dalam diri kita punya suatu kemarahan yang tidak tersampaikan. Punya kemarahan yang kita pendam sampai akhirnya kita tuh menjadi orang yang penuh dengan kemarahan. Atau mungkin kita jadi orang yang selalu seneng kalau ngelihat orang lain itu susah. Tapi marah-marah, kesel kalau ngelihat orang lain itu punya baju baru, punya mobil baru, punya rumah baru. Kita menjadi orang yang iri hati. Bapak Ibu, dikatakan hati-hati terhadap 7 dosa ini kalau ada di dalam diri kita. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Memang kita perlu hati-hati dan kita perlu menyadari bagaimana pergumulan kita terhadap dosa di dalam diri kita. Tetapi ingat, Allah kita ini adalah Allah yang mengasihi kita. Allah kita ini memang Allah yang kudus, yang menuntut diri kita untuk hidup di dalam Tuhan. Makanya bangsa Israel dikatakan, kuduskan dirimu selama 3 hari. Saya nggak nyuruh Bapak Ibu ketika datang ke gereja hari Minggu 3 hari sebelumnya ngudusin diri gitu ya. Bukan begitu Bapak Ibu ya. Tetapi hari lepas hari seharusnya kita belajar untuk kita hidup di dalam Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu, hidup kudus itu nggak mudah. Apalagi kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan daya tarik. Ada begitu banyak godaan. Tetapi kita harus menyadari bahwa ketika kita menyatakan diri kita menjadi anak Allah, menjadi umat Allah, kita harus menyadari bahwa Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang kudus. Sudah seharusnya kita pun menjadi anak-anak yang hidup di dalam kekudusan. Ini yang Allah tuntut kepada bangsa Israel. Kemudian Bapak Ibu, Allah yang maha kudus itu juga adalah Allah yang memberikan anugerah kepada umatnya. Bapak Ibu, Allah Israel bukan hanya menuntut kekudusan, tetapi Allah bangsa Israel, Allah yang mereka sembah, yang kita sembah, juga menunjukkan anugerah. Di dalam pasal 20 ayat yang kedua di sana dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Bapak Ibu, kalau kita melihat kembali hidup bangsa Israel ketika di tanah Mesir, mereka menjadi budak, mereka mungkin dianiaya, suruh kerja paksa. Allah memilih bangsa ini Bapak Ibu keluar dari tanah Mesir. Mereka dibebaskan, mereka dimerdekakan. Tetapi Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya, siapa sih bangsa Israel sehingga Allah itu mau memberikan janji kepada mereka? Janji mereka akan menjadi umat kesayangannya, janji bahwa mereka akan menjadi kerajaan imam. Bahkan Allah mengatakan, bukankah dengan aku sudah menjadi raja wali yang menaungimu? Siapa bangsa Israel Bapak Ibu? Kalau kita kembali ingat Ulangan 9 ayat yang ke-6b dikatakan, sesungguhnya engkau adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bebal, bangsa yang bukan, ya gak jauh beda mungkin ya dengan bangsa-bangsa yang lain ketika itu. Bangsa yang juga selalu jatuh bangun, bangsa yang juga selalu berbuat dosa. Ketika keluar dari Mesir, menghadapi laut, saya yakin di sana bangsa Israel sudah bersungut-sungut. Balik aja deh ke Mesir, gak apa-apa jadi budak daripada mati. Ketika mereka berada di Mara Bapak Ibu, gak ada air pun pahit rasanya. Apa yang terjadi? Mereka bersungut-sungut. Bukan hanya di Mara tetapi di Meriba pun gak ada air lagi, sungut-sungut lagi. Dan kalau Bapak Ibu baca Keluaran pasal 32, di sana dikatakan mereka membuat patung anak lembu emas. Ini bangsa Israel Bapak Ibu. Bukan bangsa yang jauh lebih baik. Tetapi
Allah menyadari, Allah tahu bangsa yang ia pilih ini bukan bangsa yang baik, bangsa yang tegar tengkuk dikatakan. Tetapi Allah mengasihi mereka. Allah memang menuntut kekudusan dari umatnya, dari bangsanya. Tetapi ingat, Allah juga beranugerah bagi bangsanya, bagi umatnya. Bapak Ibu, saya di rumah punya anak kaki 4, 3 ekor. Ya. 2 bandel banget. Bandelnya kadang-kadang suka berantem. Kalau ketemu kucing, suka ngejarin kucing gitu ya. Kan kalau bisa kucingnya sampai mati. Ya. 2 ini bandel. Jadi saya suka ngomel-ngomel. Gak boleh kejar-kejar kucing. Gak boleh begini, gak boleh begitu, gak boleh begono gitu ya. Kayak ngerti aja gitu ya mereka. Waktu saya omelin, respon mereka, sikap mereka gimana? Duduk diam, takut. Kepalanya langsung begini, ya, gak berani ngelihat. Takut responnya. Tetapi gak nyampe selang berapa lama, berapa menit, begitu lagi. Ribut lagi. Kalau ada kucing, lupa. Bapak Ibu mungkin kita bilang, oh iyalah itu kan naturnya hewan. Ya pasti begitu. Mungkin saya harus bilang, saya mungkin harus jadi anjing dulu kali ya. Baru bisa ngomong bahasa mereka gitu ya. Kita bilang, oh iyalah itu naturnya mereka. Kita gak bisa apa-apain. Bapak Ibu, bagaimana dengan naturnya kita? Saya gak menyamakan kita dengan binatang. Tetapi saya mengajak kita menyelidiki diri kita kembali. Bagaimana natur kita? Hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, saya mohon ampun sama Tuhan. Saya sudah berbuat dosa, saya sudah banyak salah. Tadi saya marah-marah di rumah. Tadi saya ngoceh-ngoceh gitu ya. Tadi pokoknya saya buat dosa. Saya marah-marah. Datang ke gereja minta ampun sama Tuhan. Besoknya begitu lagi. Makanya ada yang bilang Senin sampai Sabtu ya nggak apa-apa dong buat dosa. Nanti hari Minggu datang ke gereja kan minta ampun sama Tuhan. Tuhan pasti ampuni. Bapak Ibu, saya rasa nggak begitu ya. Seorang teolog bernama Dietrich Bonhoeffer. Dia menulis sebuah buku The Cost of Discipleship. Di buku ini dia mengatakan ada 2 anugerah. Anugerah yang murah dan anugerah yang mahal. Anugerah yang murah itu apa? Anugerah yang murah adalah anugerah tanpa Kristus. Pengampunan tanpa menuntut pertobatan. Pengampunan dosa tanpa pengakuan dosa pribadi. Anugerah yang murah adalah anugerah yang tanpa pemuritan. Anugerah tanpa salib, anugerah tanpa Yesus Kristus yang hidup dan menjelma. Dan anugerah yang mahal adalah dikatakan seperti harta yang terpendam, seperti mutiara yang berharga. Ketika mutiara itu hilang kita cari. Anugerah yang mahal adalah anugerah yang di sana ada Yesus. Anugerah yang mahal. Anugerah yang mahal adalah anugerah dengan Yesus. Bahwa Allah tidak menyayangkan anaknya untuk datang ke dunia mati di salib. Itu adalah anugerah yang mahal. Anugerah yang mahal adalah sebuah anugerah yang menuntut kita untuk kita mengikut Kristus serupa dengan Dia. Bapak Ibu, kalau pandangan kita masih berkata hidup kudus di hari Minggu aja, Senin sampai Sabtu, gak apa-apa buat dosa. Bapak Ibu berarti sudah meremehkan pengorbanan Kristus di kayu salib. Bahwa pengampunan dosa itu adalah harganya mahal. Dosa kita dihapus hanya bisa dengan darah Kristus. Karena itu Bapak Ibu, saya ajak kita semua. Memang anugerah itu gratis. Tetapi bukan berarti yang gratis itu menjadi murahan. Bapak Ibu gak bisa menggantikan darahnya Kristus di salib. Bapak Ibu gak bisa memberikan persembahan yang banyak untuk menghapus dosa Bapak Ibu. Bapak Ibu gak bisa sekedar melakukan perbuatan baik supaya kita diampuni. Gak bisa. Tetapi ketika kita sudah
menerima anugerah itu, maka anugerah yang gratis itu adalah anugerah yang mahal. Anugerah di mana ada darah Kristus yang tercurah. Dan itulah yang harus kita yakini dalam diri kita, bahwa ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita bertemu dengan Allah yang kudus, Allah yang sudah memberikan anaknya bagi kita, Allah yang sudah mati di kayu salib bagi kita. Sehingga ketika kita datang ke gereja beribadah kepada Tuhan, tidak lagi bukan untuk aku, tidak lagi bukan karena saya ada waktu luang, bukan lagi karena saya mau nyanyi aja di gereja ketemu orang, bukan. Tetapi kita harus menyadari ketika kita datang beribadah ke gereja, Tuhan memanggil kita kembali untuk kita boleh bertobat kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu, di dalam susunan liturgi kita ada yang namanya ruang perjanjian. Ruang perjanjian itu adalah pengakuan dosa, berita anugerah, pembaharuan komitmen. Ini adalah ruang perjanjian, di mana kita sungguh-sungguh menyadari kita datang ibadah kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang layak disembah, Allah yang sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan Allah yang juga rindu untuk kita memiliki komitmen di hadapan Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, di dalam seminggu ke depan ini, kalau bisa bahkan selanjutnya sampai seumur hidup, saya ajak kita semua boleh bersama-sama menyadari segala dosa dan kesalahan kita. Saya ajak kita semua sama-sama menyadari bagaimana kita belajar untuk hidup kudus, hidup takut akan Tuhan. Dan seminggu ke depan saya ajak kita semua boleh yuk sama-sama memiliki komitmen, menuliskan apa yang menjadi komitmen Bapak Ibu, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, untuk kita boleh sama-sama belajar taat sama Tuhan, sama-sama belajar bertumbuh kepada Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu nanti di hari Selasa di PDP, mungkin kita bisa sama-sama men-sharingkan apa yang menjadi pergumulan kita ketika kita mengambil sebuah komitmen. Ya, Bapak Ibu nggak usah sharingkan dosanya. Kalau Bapak Ibu, dosa kan berkaitan dengan kadang kita malu ya, dosa kita diketahui oleh orang banyak. Tetapi mari sama-sama kita mau boleh sharing aja sedikit. Apa sih pergumulan Bapak Ibu ketika kita belajar mengambil komitmen? Ya, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami menyadari bahwa diri kami begitu lemah. Kami menyadari bahwa kami tidak mampu tanpa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami ketika kami datang beribadah kepada Tuhan, biarlah kami boleh menyadari bahwa siapa Tuhan yang kami sembah. Biarlah kami boleh melihat bahwa Allah yang kami sembah ini adalah Allah yang begitu kudus. Allah yang rindu untuk umatnya juga hidup kudus. Allah yang rindu untuk umatnya juga boleh hidup bersama dengan Tuhan, seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah ketika kami menyadari Allah yang kami sembah adalah Allah yang begitu kudus, biarlah kami juga boleh mengakui segala kesalahan kami. Biarlah kami boleh hidup bersama dengan Tuhan. Biarlah kami boleh mengambil satu komitmen bersama dengan Tuhan, untuk kami boleh memulai hidup yang baru. Kalau pakaian hari lepas hari kami boleh ganti, kami boleh cuci, kami tahu karena itu kotor dan kami tidak mau menggunakannya lagi. Tetapi seringkali Tuhan, tubuh kami ini, pikiran kami ini, mulut kami ini, tangan kami ini, yang selalu kami gunakan, seringkali kami berbuat serong. Tuhan tolong murnikan kami kembali, sucikan kami kembali, mampukan kami untuk kami boleh berjalan dengan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh tetap terus berbicara kepada hati kami hari lepas hari, sehingga kami boleh tetap terus menyadari, Tuhan boleh tetap terus koreksi hati kami kalau kami ada yang menyimpang daripada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mampukan kami, ingatkan kami kembali, kuatkan kami kembali untuk kami boleh menjalani kehidupan kami hari lepas hari.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah yang mahal itulah yang diberikan kepada setiap kita melalui iman kita yang percaya kepadanya. Mari dengan sigap berdiri bersama dengan umat Allah di segala tempat dan di sepanjang abad. Kita mengakui iman kita akan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita, melalui usaha pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan, biarlah menjadi suatu sukacita di dalam kehidupan kita. Dia yang selalu mencukupkan. Bila juga kita boleh memberikan sedikit berkat Tuhan itu bagi pelayanan Tuhan untuk gereja ini. Dalam minggu ini ada 2 persembahan. Yang pertama untuk kas gereja, untuk pelayanan kita bersama. Dan yang kedua adalah diakonia. Bapak Ibu bisa melihatnya atau men-scan-nya melalui QRIS yang ada di layar maupun ada di kursi Bapak Ibu. Bila kita memberikan persembahan terbaik kepada Tuhan, seperti firman yang berkata demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Boleh melalui firman-Nya, hidup kita ada perubahan yang ajaib. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Ku takkan berjalan di tempat yang sesat. Sejak Yesus di hatiku. Masih banyak dosa namun Dia sucikan. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk persembahan kita dan juga doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur untuk anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari, khususnya untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan, Tuhan yang boleh menguduskan, menyucikan, menjadi layak untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan untuk setiap diaken, majelis yang akan mengelolanya. Kiranya Tuhan tolong beri hikmat rasa takut, sehingga Tuhan, uang-uang ini Tuhan, boleh Tuhan pakai untuk pelayanan, boleh Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa yang baru, boleh Tuhan pakai untuk kerajaan Tuhan di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami juga bersyukur dan kami menyerahkan untuk jemaat Tuhan, baik yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini,
Tapi kami percaya Tuhan yang juga akan tetap terus berada bersama dengan mereka. Tuhan akan tetap terus menyertai kehidupan mereka. Tuhan berkati pekerjaan usaha mereka. Tuhan berkati rumah tangga mereka. Tuhan berkati masa depan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga teringat untuk setiap firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari lepas hari. Biarlah Tuhan kami boleh menyadari bahwa Tuhan begitu kudus, begitu mulia. Allah yang kudus yang juga menuntut kami untuk belajar hidup kudus. Biarlah Tuhan yang juga boleh memberikan anugerah kepada kami. Ketika kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, biarlah Allah yang juga boleh mendengar, Allah yang boleh kembali memulihkan kami, hubungan kami dengan sesama kami, terutama juga hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari, biarlah Allah yang tetap terus menggenggam tangan kami, sehingga kami boleh tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh. Kami menyerahkan Ibu Luciana, Mama dari Ibu Erli, Bapak Muhajantinus, Ibu Liu Kingim, Ibu Mira, Bapak Mensung, Muselo, Bapak Fu Hian Fui, Bapak Punlung, Bapak Ibu Swan Kim, Ibu Mainawati, Bapak Andi Cahyono, dan Bapak Budi Hartono. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu kelemahan tubuh mereka saat ini. Tuhan kiranya tolong pimpin hidup mereka. Dalam kelemahan tubuh, biarlah mereka boleh tetap merasakan kasih Tuhan. Di dalam kesusahan mereka, mungkin untuk berjalan, untuk berdiri, untuk bangun dari tempat tidur, kiranya Allah yang juga boleh mengasihi mereka, memberi kekuatan kepada mereka hari lepas hari, dan juga memberikan pengharapan bagi mereka. Mereka yang saat ini sedang dalam pengobatan, Tuhan Allah juga yang boleh tolong setiap para dokter, tim medis, mereka boleh bekerja dengan hikmat, dengan baik, dengan bertanggung jawab, dengan cermat, sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang baik. Obat-obatan yang diberikan juga Tuhan yang boleh pakai sehingga tubuh mereka boleh kembali sehat. Dan untuk juga Mama dari Cimeme juga yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, Tuhan kiranya Engkau yang tolong, Tuhan yang jaga dan sertainya. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat untuk jemaat kami yang berulang tahun. Ada Bapak Andreas Husin, ada Ibu Lince, Ibu Ning, Saudara Ishak, Ibu Tan Lihun, Saudari Susi, Ibu Lani, Saudara Johnson, Saudari Jevi, Saudara Jericho. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang berulang tahun pernikahan ada Bapak Rudi Rusli dengan Ibu Mary, Bapak Andi dengan Ibu Feni Kamlasi. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di dalam pertambahan usia mereka, baik pernikahan juga kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka boleh semakin bertumbuh kepada Tuhan. Setiap keluarga boleh Tuhan bangun, Tuhan pakai menjadi alat Tuhan. Dan kiranya Allah yang juga boleh berkenan dalam kehidupan mereka. Allah yang juga boleh menopang hidup mereka, pergumulan yang mereka hadapi, biarlah Allah yang juga boleh ada di sana. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam segala pergumulan yang dihadapi. Kiranya Allah yang juga boleh ada di sana. Kami menyerahkan untuk setiap pemimpin, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa. Tuhan kiranya Engkau tolong mereka, beri hikmat bagi mereka di dalam mereka menjalani tugas mereka, sehingga mereka boleh bertanggung jawab, mereka boleh jujur dalam bertindak, mereka boleh menjadi berkat bagi setiap masyarakat yang mereka layani. Tuhan tolong, Tuhan pimpin bangsa ini Tuhan, anak-anak Tuhan juga yang ada di dalamnya, kiranya Allah yang boleh berkenan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, biarlah doa kami ini Tuhan, kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita keluar dari tempat ini,
kita akan kembali bertemu dengan dunia yang ada di sekeliling kita. Tetapi jangan khawatir, tetap arahkanlah hati kita kepada Tuhan, sehingga Dia akan mampu menopang kita dan menolong kita. Arahkanlah hatimu kepada Allah, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Dialah Allah yang suci, Allah yang kudus, yang memberikan kita anugerah. Hanya Engkaulah Allah yang patut kami puji Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Suci, suci, Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Jemaat, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Cuma silakan duduk. Silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kita mau menyapa apakah di antara kita ada jemaat yang baru bergabung bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Saya lihat ada Ibu Amelia, mungkin boleh bangkit berdiri. Ya, kita menyambut kedatangan Bu Amelia. Kiranya kita boleh terus bersama-sama beribadah di dalam Tuhan. Dan kita akan menyimak warta gereja melalui audio visual. Shalom Bapak Ibu, ini saya lagi di rumahnya Pak Hendrik. Kita ada jemaat lagi mau belajar dan mau melihat pelatihan cocok tanam di Polybag. Ini contohnya Bapak Ibu. Ini cabai, ini pocai, ada lagi budidaya lobster. Saya persilahkan kita ayo ke sana lihat. Pak Hendrik bisa kasih lihat. Nah, ini sudah besar. Nah,
air tawar ya, lobster air tawar. Kita melihat tempatnya, caranya begini, ada tempat pakai terpal, bibitnya. Ya kira-kira gitulah Bapak Ibu, kalau mau jelas, mau belajar pelatihan, boleh menghubungi bidang diakonnya. Sekian, terima kasih.
ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu?